Sirah Nabawiyah. Pembelahan dada Muhammad. Pembelahan dada. Muhammad kecil telah berusia 4 tahun. Suatu siang saat ia tengah bermain di perkampungan Bani Sa'ad bersama teman-teman sebayanya, malaikat Jibril mendatangi dan mendekati Muhammad. Tangan mungil Muhammad dipegang malaikat Jibril. Muhammad kaget. Belum habis rasa terkejutnya, Jibril segera merengkuh tubuhnya hingga Muhammad pingsan. Jibril bergerak cepat. Ia buka baju Muhammad lalu membelah dada dan mengambil hatinya. Segumpal darah dikeluarkan Jibril dari hati tersebut. Ini bagian setan dalam dirimu, kata Jibril. Dia mencuci gumpalan darah itu di dalam bejana emas dengan air Zam-Zam. Setelah hati itu bersih, dia kembalikan ke tempat semula di dalam tubuh Muhammad. Hadis riwayat Muslim. Peristiwa ini membuat teman-teman sebayanya lari ketakutan. Mereka mencari ibu susuan Muhammad sambil berteriak-teriak. Muhammad telah dibunuh. Hikmah Nabi SAW diasuh Bani Sa'ad. Pertumbuhan seorang anak di tengah pedalaman yang lingkungannya masih alami, udaranya terbuka, dan anginnya segar, serta pencahayaannya sempurna, menyebabkan watak seorang anak lembut, fisik dan indranya cepat berkembang. Daya pikirnya jernih, serta perasaannya halus. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Halimah terkejut mendengarnya. Bersama dengan kaum Bani Sa'ad lainnya, ia mendatangi Muhammad. Sesampainya di sana, mereka bertambah terkejut. Muhammad tampak berdiri. Ia terlihat sehat. Bahkan rona wajahnya berubah drastis. Tampak lebih cerah dan memancarkan sinar kemuliaan. Anas berkata, sungguh aku telah melihat bekas jahitan itu di dada Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. Peristiwa itu terus membekas di pikiran Halimah. Ia tidak mengerti apa yang telah terjadi dengan Muhammad. Halimah cemas terhadap keselamatan anak susuannya itu. Sebuah keputusan penting diambilnya. Ia mengembalikan Muhammad kepada Aminah. Pembedahan dada Muhammad tidak hanya terjadi ketika beliau masih dalam pengasuhan Halimah. Menurut Ahmad dan Ibnu Asakir, hal serupa juga terjadi saat Muhammad berusia 10 tahun lebih beberapa bulan. Al-Fath Arabani dan Tarik Madinah Al-Masyiki. Sementara itu, ada juga yang berpendapat pembedahan dada Muhammad dilakukan untuk kedua kali pada saat beliau berusia 50 tahun. Peristiwa ini terjadi ketika beliau melakukan Isra ke Baitul Maqdis. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Hakim, dan Tirmizi. Pendapat ini didukung oleh Az-Zahabi dalam bukunya Asy-Syiarah An-Nabawiyah. Pembedahan dada Muhammad ini hingga sekarang masih saja diragukan oleh kalangan rasionalis, orientalis, atau sebagian kalangan umat Islam. Mereka berpendapat kejadian tersebut taubahnya sebuah mitos, perumpamaan dan ungkapan-ungkapan lain yang satu makna. Ibnu Hajar menyangkal semua pendapat itu. Menurutnya, pembedahan dada, pengambilan hati, dan semua hal yang terkait dengan kejadian tersebut merupakan hal luar biasa yang harus diterima apa adanya tanpa perlu berpendapat untuk meragukan kebenarannya. Karena itu semua merupakan kekuasaan Allah dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Al-Fath.
Bagi kita yang muslim, tidak ada ruang untuk meragukan kebenaran peristiwa itu. Ukuran diterimanya sebuah hadis atau riwayat terletak pada sejauh mana kesahihan jalur dan sumber periwayatannya. Hadis atau riwayat yang mengisahkan tentang pembedahan dada Muhammad telah diterima dan derajat kesahihannya tak perlu diragukan. Hikmah pembedahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bedahnya dada Muhammad, kata Dr. Ramadan Al-Buti mengandung hikmah. Pertama, memberitahukan keberadaannya sebagai Rasul yang maksum atau bersih dari dosa, dan menyiapkannya sebagai pembawa wahyu ilahi. Kedua, agar manusia lebih mudah mempercayai dan membenarkan risalahnya. Ketiga, sebagai prosesi pencucian jiwa dengan cara yang bisa diterima indera manusia, dengan mengambil segumpal darah dari hati Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau terbebas dari segala aktivitas yang tidak bermanfaat dan berbahaya. Keempat, membentuk karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pribadi yang teguh, tangguh, bijak, dan kesatria. Tidak ada ruang bagi setan untuk menggoda dan menjerumuskannya.